Alkitab adalah surat cinta yang ditulis oleh Allah sebagai Bapa kita di sorga kepada kita anak-anaknya. Isinya jauh lebih indah daripada sekedar perintah-perintah. Yang terkasih para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama mereka yang pagi ini akan menerima sakramen Krisma. Mereka akan mendapat karunia Roh Kudus agar mereka menjadi orang Kristen yang makin tangguh, yang dapat ikut mewartakan Injil kepada sesama dengan cara hidup sebagai orang Kristen yang baik. Hari ini hari Minggu ketiga biasa, sekaligus dirayakan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Kita diajak untuk menyadari pentingnya peranan Sabda Allah dalam ibadat Gereja Katolik, dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Roh Kudus Kau curahkan ke dalam hati kami. Semoga Ia tetap tinggal di dalamnya, sehingga hati kami menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernah ada satu kisah menarik ketika seorang ibu meninggal dunia. Ditemukan di dalam Alkitabnya banyak uang dolar, disisipkan di Alkitabnya. Pasti hal itu dilakukan oleh orang ini karena Alkitab tempat yang paling aman untuk menyimpan uang. Anak-anaknya yang nakal tidak bakal membuka Alkitab. Maka disitulah ibu ini menyembunyikan uangnya. Tapi sekaligus cerita ini mau menyindir orang-orang yang mempunyai Alkitab tetapi jarang membacanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus tampil untuk mewartakan Injil Allah. Artinya mewartakan kabar gembira yang berasal dari Allah. Apa isinya kabar gembira ini? Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Itulah berita gembiranya. Sudah tiba saatnya Tuhan ingin mendatangi umatnya dalam diri Yesus, anak Allah sendiri yang menjadi manusia. Sudah tiba waktunya Allah ingin menyelamatkan umatnya. Allah ingin dekat dengan umatnya. Allah ingin menyertai umatnya dalam diri Yesus Immanuel yang baru saja kita rayakan dalam hari Natal yang lalu. Allah ingin meraja di tengah umatnya, ingin memimpin kehidupan umatnya. Tapi tujuannya baik. Allah ingin memimpin kehidupan manusia supaya manusia selamat. Ini berita baik.
ingin menjadi pemimpin dalam hidup kita. Itulah yang diwartakan Yesus. Tetapi masih ada kalimat berikutnya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Syarat untuk menerima kerajaan Allah adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Karena di dalam kerajaan Allah tidak bisa ada orang yang sombong, tidak bisa hidup orang yang benci, dendam, iri hati, pembunuh, pembohong, dan seterusnya. Tidak ada tempat bagi orang-orang berdosa di dalam kerajaan Allah. Maka syaratnya adalah bertobatlah. Tetapi bertobat itu punya arti yang jauh lebih luas. Kalau kita orang Indonesia mengatakan bertobat itu paling-paling artinya menyesal karena sudah melakukan kejahatan. Lebih hebat lagi, kalau bertobat artinya mengubah hidup. Dulu pemabuk, penjudi, karena bertobat dia tidak lagi berjudi. Misalnya, paling-paling itu arti bertobat. Tetapi dalam Injil, kata bertobat punya arti lebih. Aslinya berarti berubahlah cara pikirmu. Bertobat itu artinya mengubah pikiran. Pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah harus diubah. Kita diajak untuk menyesuaikan cara hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya bertobat. Sekarang pertanyaannya, apa ukurannya? Kalau kita harus mengubah cara berpikir, berubah itu artinya dari yang begini menjadi yang begitu. Saya harus mengubah cara pikiran saya dari cara pikir yang begini menjadi cara berpikir yang begitu. Nah, yang begitu itu yang apa ini dimaksud? Jawabannya, percayalah kepada Injil. Karena di dalam Injil kita menemukan kehendak Allah, menemukan peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah untuk kita, dan kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah seperti kita temukan di dalam Injil. Itulah pedoman hidup kita. Karena itu, hari ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai Hari Sabda Allah. Kita diingatkan pentingnya peranan Sabda Allah sebagai pedoman hidup kita. Di dalam Alkitab kita menemukan kehendak Allah yang memberi kita petunjuk. Ini cara hidup yang kukehendaki supaya kamu selamat. Ini yang harus kamu lakukan supaya kamu bahagia. Karena itu, kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, pertanyaannya, di mana kita temukan kehendak Allah? Jawabannya, di dalam Alkitab yang adalah sabdanya. Maka kita diajak untuk rajin membaca Alkitab, merenungkannya, dan menghayatinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau saya berhenti menerangkan sabda Allah sebagai perintah-perintah Allah yang mengatur hidup kita, saya salah. Alkitab bukan pertama-tama buku pedoman seperti kitab hukum pidana atau apa. Alkitab penuh dengan perintah Tuhan, ya. Tapi Alkitab bukan pertama-tama berisi perintah Tuhan, bukan. Alkitab adalah surat cinta yang ditulis oleh Allah
sebagai Bapa kita di sorga kepada kita anak-anaknya. Isinya jauh lebih indah daripada sekedar perintah-perintah. Di dalam Alkitab kita bertemu dengan Tuhan sebagai Bapa yang baik. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita bertemu dengan Allah sendiri yang berbicara dengan kita. Oleh karena itu, firman Allah penting. Semoga kita sebagai orang Katolik lebih rajin membuka dan merenungkan sabda Allah. Sabda Allah tidak hanya ditemukan dalam sakramen-sakramen, terutama dalam Ekaristi, tetapi juga dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, dalam doa-doa pribadi kita, ketika kita rajin juga membuka dan membaca Alkitab. Di situ kita temukan cahaya yang menerangi hidup kita. Di situ kita menemukan kebahagiaan yang dijanjikan Allah. Karena di situ kita bertemu dengan Allah yang menyapa kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Pada hari ini, tanggal 24 Januari 2021, umat Katolik dari paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria yang berjumlah 49 orang ingin menerima sakramen penguatan dari Bapak Uskup agar mereka dapat menjadi umat Katolik yang dewasa imannya dan menerima kepenuhan inisiasi sebagai seorang Katolik.